Dewi mulai menyadari ada sesuatu yang berubah dari Angga sejak beberapa bulan terakhir. Bukan hanya soal uang yang makin sering tidak cukup, tetapi juga cara Angga menghela napas setiap kali pulang kerja. Lebih berat, lebih panjang, seolah ada batu besar yang mengganjal dadanya. Rumah yang dulu selalu dipenuhi suara tawa, kini sering hanya diisi dengan keheningan yang kaku. Dewi mencoba menepis kekhawatiran itu, tetapi setiap melihat wajah suaminya yang muram, ketakutan perlahan menggerogoti hatinya. Pagi itu, Dewi membuka dompet kecil yang ia simpan di dapur. Isinya hanya beberapa lembar kecil uang yang sudah dilipat rapi, sisa belanja seminggu yang lalu. Ia menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Harga bahan pokok naik, tagihan listrik belum dibayar, dan uang sekolah anak harus segera dilunasi. Ia tahu Angga sedang berjuang, tetapi Dewi juga merasa semakin tersudut dengan kondisi yang terus menekan tanpa jeda. Malamnya, ketika Angga pulang, Dewi sudah menyiapkan makan malam sederhana, telur dadar, tahu goreng dan sambal yang ia buat dari cabai sisa 2 hari lalu. Angga duduk tanpa banyak bicara, meletakkan tas dengan gerakan yang lebih lemah dari biasanya. Dewi memperhatikan suaminya yang tampak lebih tua beberapa tahun hanya dalam waktu singkat. "Mas, gajinya bulan ini masih kurang ya?" tanya Dewi hati-hati, suaranya lembut seakan takut membuat luka baru. Angga tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, memainkan sendok yang tak disendokkan kemanapun. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia menggumam. "Iya, dipotong lagi. Katanya target kantor turun." Suaranya lirih, putus asa, seolah ia malu mengakuinya. Dewi menelan air liur, mencoba menyembunyikan getir yang muncul di dadanya. Ia ingin menguatkan Angga, tetapi ia sendiri rapuh. Dewi tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. "Nggak apa-apa, Mas. Kita cari jalan. Pelan-pelan aja." Namun dalam hatinya, ia tahu ia sedang berusaha keras meyakinkan dirinya sendiri. Setelah makan, Angga langsung masuk kamar dengan alasan ingin istirahat. Dewi tidak menyusul. Ia duduk sendirian di ruang tamu, lampu temara membuat bayangan di dinding bergerak pelan seirama pikirannya yang kacau. Ia memandang ruang kecil itu, meja makan yang mulai kusam, sofa yang luntur kainnya, rak piring dengan beberapa gelas pecah yang tetap ia gunakan karena tak sanggup membeli baru. Semuanya terasa semakin sempit, semakin menekan. Seakan hidupnya terjebak dalam ruang yang makin lama, makin mengecil. Tanpa sadar, air mata jatuh perlahan membasahi pipinya. Ia menangis tanpa suara, memeluk kedua lututnya, memikirkan bagaimana mereka bisa bertahan jika hari esok terus membawa beban yang sama. Di kamar, Angga terbaring memandang langit-langit. Ia mendengar isakan Dewi samar-samar, namun ia tak sanggup bangkit. Bukan karena tidak peduli, justru karena ia merasa terlalu gagal untuk menatap mata istrinya. Di dadanya, ada rasa bersalah yang begitu pekat, membuatnya serasa tenggelam semakin dalam. Ia ingin berkata maaf, tetapi lidahnya keluh. Ia ingin memeluk Dewi, tetapi hatinya penuh dengan rasa tidak berdaya. Malam itu, rumah mereka sunyi. Namun di balik keheningan itu, retakan kecil mulai membesar. Retakan yang berasal dari tekanan hidup dan hati yang sama-sama lelah. Retakan yang pelan-pelan menguji seberapa kuat cinta mereka mampu. Sejak malam penuh isak itu, rumah Dewi dan Anggra semakin dipenuhi keheningan yang memedihkan. Bukan lagi karena mereka tidak ingin berbicara, tetapi karena setiap kata terasa seperti bisa memicu luka baru. Dewi mulai bangun lebih pagi, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membuat kue sederhana untuk dijual. Ia berharap usaha kecil-kecilan itu bisa sedikit membantu, meski ia tahu modal yang ia punya hampir tidak ada. Beberapa hari kemudian, Dewi memberanikan diri meminta sedikit tambahan uang kepada Angga. Ia menunggu hingga Angga selesai mandi dan duduk di ruang tamu.
Dengan suara pelan, ia berkata, "Mas, Dewi perlu sedikit uang buat beli bahan kue. Kalau laku, lumayan bisa buat tambahan belanja." Ia berusaha tersenyum agar tidak terlihat menuntut. Namun, Angga hanya mengusap wajahnya dengan gelisah. "Aku lagi gak ada, Dew," jawabnya tanpa menatap. "Beneran gak ada. Jangan nambah apa-apa dulu, kepalaku udah penuh." Nada suaranya berat. Tapi kali ini tidak hanya berat oleh sedih. Ada ketegangan yang Dewi jarang dengar dari Angga sebelumnya. Dewi terdiam sejenak. Ia tahu situasi sedang sulit. Tapi ia juga tahu mereka harus tetap berusaha. "Kalau kita diam aja, Mas, gimana kita bisa maju? Modalnya nggak perlu banyak, cuma..." Belum selesai Dewi bicara, Angga memotong dengan suara meninggi. "Aku bilang nggak ada. Kamu nggak ngerti ya? Aku aja pusing sama semua ini." Kata-kata itu meluncur begitu tajam, membuat Dewi seperti ditampar oleh kenyataan yang ia coba hindari selama ini. Dewi menelan rasa perih yang menyengat di dadanya. "Aku cuma mau bantu, Mas, bukan nambah beban." Suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Bukan pada Angga semata, melainkan pada keadaan yang memaksa mereka saling menyakiti. Angga berdiri, berjalan mondar-mandir, lalu duduk kembali sambil memegangi rambutnya. "Aku tahu kamu mau bantu, tapi aku capek, Del. Aku udah coba semuanya, tapi kayaknya nasib gak berpihak ke kita." Ada tangis tertahan di suaranya, tapi ego dan rasa malunya membuat ia memilih untuk menahan itu di dalam. Dewi menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, ia melihat suaminya bukan hanya sebagai pria yang sedang kesulitan, tapi sebagai seseorang yang hampir kehilangan semangatnya. Ia ingin merengkuh Angga, menenangkan, mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi hati Dewi juga sedang patah. Perkataan Angga tadi membuatnya merasa tak dianggap, seolah usahanya sia-sia. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi saling membelakangi. Dewi menggigit bibirnya untuk menahan air mata. Sedangkan Angga memejamkan mata rapat-rapat, berharap bisa menghilangkan rasa bersalah. Tapi setiap helaan napas Dewi yang terdengar berat, justru membuat dada Angga semakin sesak. Di antara keheningan itu, ada jarak yang perlahan tumbuh. Jarak yang tidak pernah mereka inginkan, tapi kini hadir begitu nyata. Memisahkan dua hati yang sama-sama lelah, sama-sama terluka. Hari-hari setelah pertengkaran pertama itu, terasa seperti berjalan di dalam kabut bagi Dewi dan Angga. Mereka masih berbicara, tetapi hanya seperlunya. Tidak ada lagi tawa kecil saat sarapan, tidak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur. Setiap kata terasa canggung, setiap gerak seperti harus hati-hati agar tidak memicu pertengkaran yang sama. Dewi merasakan jarak itu semakin melebar, dan setiap malam ia bertanya dalam hati, apakah pernikahan mereka sedang menuju ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Angga mulai pulang semakin larut, mengaku lembur, atau harus menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Tapi Dewi tahu, ada sesuatu yang lebih berat dari itu. Cara Angga menghindari tatapan, cara ia menunduk ketika Dewi bertanya kabar kerjaannya. Semua itu membuat Dewi menyadari bahwa suaminya sedang rapuh. Meskipun begitu, Dewi juga tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan rasa perih yang ia simpan sejak pertengkaran terakhir. Ada bagian dari dirinya yang merasa tidak lagi dihargai. Suatu sore, saat Dewi sedang menyapu ruang tamu, ia melihat selembar kertas menyembul dari kantong tas Angga. Tanpa niat mengusik, ia merapikan tas itu agar tidak terjatuh. Namun kertas itu terlipat keluar. Ketika melihat logo kantor Angga di pojoknya, hati Dewi langsung berdebar. Ia membuka pelan, dan dadanya serasa dihantam badai. Slip gaji Angga menunjukkan potongan besar karena keterlambatan dan kurangnya performa. Dewi terdiam, merasa antara sedih dan bingung. Sepulangnya Angga malam itu, Dewi menunggu dengan sabar. Ia tidak lagi ingin meledak atau menuduh. Ia hanya ingin mengerti. Ketika Angga baru saja duduk melepas sepatu,
Dewi mendekat dengan wajah hati-hati. "Mas, Dewi lihat slip gajinya," ucapnya pelan tidak menghakimi. "Kenapa kamu nggak cerita apa yang sebenarnya lagi terjadi di kantor?" Angga mematung. Wajahnya menegang, lalu perlahan melemah seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada kenyataan. Ia menunduk, suaranya pecah. Aku udah nggak sanggup, Deo." Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku telah terus. Aku gak fokus kerja. Aku takut kalau minggu depan aku dipecat." Kata-kata itu keluar seperti beban yang selama ini ia tahan. Dewi terpaku. Ia baru benar-benar mengerti betapa berat beban yang dipikul Angga. Rasa marah yang ia simpan selama ini tiba-tiba luluh menjadi campuran sedih dan iba. Tapi ada juga rasa penyesalan yang menampar dirinya. Ia merasa bersalah karena tidak melihat kedalaman luka Angga lebih cepat. Namun, meskipun ia ingin memeluk Angga, sesuatu menahan tubuhnya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia sendiri terbebani oleh rasa lelah yang telah menumpuk. "Kenapa kamu gak bilang dari awal, Mas? Kita bisa mikir bareng kalau kamu cerita." Angga menggeleng pelan. "Aku malu, Deo. Aku takut kamu makin kecewa sama aku. Aku udah gak bisa jadi suami yang kamu banggakan." Ada tangis yang ia tahan mati-matian. Tetapi getaran di suaranya menunjukkan luka yang tidak bisa disembunyikan lagi. Dewi menunduk, meremas ujung bajunya untuk menahan getaran di tangannya sendiri. Ia ingin menguatkan Angga, suaminya yang dulu ia pilih karena kesederhanaannya, ketulusannya. Cara ia membuat Dewi merasa aman. Namun justru kini rasa aman itu seperti menguap. Mereka sama-sama berada di jurang dan satu langkah salah bisa membuat semuanya runtuh. Malam itu, Dewi duduk di sebelah Angga. Tidak saling berpelukan, tidak saling rabaan tangan. Hanya duduk bersebelahan dalam keheningan yang berat. Keduanya memikirkan hal yang sama. Cinta mereka masih ada. Tetapi tekanan hidup membuat cinta itu tidak lagi cukup untuk menutupi luka-luka yang muncul dari hari ke hari. Harapan mereka mulai melemah. Bukan karena mereka tidak ingin berjuang, tapi karena mereka terlalu lelah untuk bertahan tanpa arah. Keduanya berdiam dalam kebimbangan yang menyayat hati. Menginginkan ketenangan, tapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah cinta mereka akan bertahan, atau harus mengambil keputusan? Hari-hari berikutnya setelah pengakuan Angga terasa lebih berat daripada sebelumnya. Dewi mulai menjaga jarak tanpa sadar. Bukan karena ia membenci Angga, tetapi karena ia tidak tahu lagi bagaimana harus bersikap. Setiap kali melihat suaminya menunduk lesu sepulang kerja, hatinya ikut runtuh. Ia ingin menguatkan, tapi ia sendiri pun sudah hidup dengan rasa takut yang menyesakkan dada. Takut tidak mampu bertahan. Takut semuanya benar-benar hancur. Suatu pagi, ketika Dewi sedang mencuci piring, suara keras mengetuk pintu membuatnya terkejut. Pemilik kontrakan berdiri di depan pintu dengan wajah tidak sabar. "Bu Dewi, Pak Angga, maaf, tapi sudah 2 bulan belum dibayar ya. Saya perlu kepastian hari ini atau paling lambat besok." Kalimat itu seperti bom yang meledak di ruang tamu mereka. Dewi menelan ludah, mencoba tersenyum walau napasnya goyah. "Iya, Pak. Nanti saya bicarakan sama suami." Ketika Angga pulang, Dewi duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Ia menunggu hingga suaminya duduk, lalu berkata pelan, "Mas, kontrakan sudah 2 bulan nunggak. Pemilik kontrakan datang tadi. Kita harus bayar besok." Ada getaran halus dalam suaranya. Entah dari cemas atau dari rasa takut tentang apa yang akan ia dengar. Wajah Angga langsung memucat. Ia memejamkan mata, menunduk, lalu berkata hampir tanpa suara, "Aku nggak punya, Deo." Kalimat itu begitu sederhana, tapi dampaknya menghantam Dewi seperti petir. "Aku udah coba pinjam sana-sini, tapi nggak ada yang bisa bantu. Aku beneran nggak punya." Dewi menatap Angga dengan campuran marah,
kecewa, dan putus asa. "Mas, kenapa bisa sampai begini? Kenapa kamu gak bilang secepatnya? Kita sudah jatuh terlalu dalam, Mas." Suaranya meninggi bukan karena ingin berteriak, tetapi karena ia tidak bisa lagi menahan air mata dan kepedihan yang menumpuk selama ini. Angga bangkit berdiri, wajahnya tegang. "Kamu pikir aku gak kepikiran, Deo? Kamu pikir aku santai aja selama ini? Aku udah coba semua cara, tapi semuanya gagal." Nada suara Angga pecah bukan karena marah pada Dewi, tapi karena marah pada dirinya sendiri. Dewi juga berdiri, menatap Angga dengan mata yang berkaca-kaca. "Mas, kita ini rumah tangga. Kita harusnya saling cerita, bukan saling sembunyi. Aku ini istrimu, bukan orang asing." Kata-kata itu keluar dengan isak yang tertahan di tenggorokannya. Angga menunduk, bahunya bergetar, tapi ia tidak bisa mengeluarkan satu pun kata yang masuk akal. Yang tersisa hanyalah kelelahan yang membungkus seluruh tubuhnya. Dewi memegang kepalanya, tubuhnya goyah. "Aku capek, Mas. Aku benar-benar capek," gumamnya lirih. Mendengarnya, Angga merasakan dadanya seperti ditusuk. Ia tahu Dewi sudah di titik batas. Ia tahu semua ini bukan salah Dewi. Bukan juga salah dirinya sepenuhnya. Tapi keadaan membuat mereka seperti dua orang asing yang terperangkap dalam badai yang sama, namun berdiri saling membelakangi. Isak Dewi pecah, dan Angga hanya bisa memandang dengan mata kosong. Ia ingin memeluk Dewi, ingin minta maaf, ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ketika ia mencoba melangkah, Dewi mundur selangkah. Gerakan kecil itu terasa seperti jurang yang tiba-tiba menganga di antara mereka. Malam itu, rumah dipenuhi suara tangis yang saling terpisah. Dewi menangis di dapur, mencoba meredam suaranya agar tidak terdengar. Sementara Angga duduk sendirian di ruang tamu, memandangi tangannya sendiri. Tangan yang dulu mampu menafkahi, melindungi, dan membahagiakan istrinya. Kini tangan itu terasa kosong, tidak berguna. Dalam hati mereka berdua, ada kesadaran pahit yang mulai tumbuh. Kadang cinta tidak cukup untuk bertahan ketika kenyataan terus menghantam tanpa memberi kesempatan bernapas. Retakan yang dulu kecil, kini sudah membesar, dan keduanya mulai takut bahwa sekali saja mereka terjatuh, hubungan ini tidak akan bisa diperbaiki lagi. Malam setelah pertengkaran besar itu, Dewi tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela, menatap langit gelap yang tak ternak bintang. Angin malam menyusup dari celah kecil, membuat tubuhnya merinding. Tetapi bukan itu yang membuatnya menggigil. Hatinya yang dingin, penuh ketakutan dan kebingungan, membuat ia merasa seperti berada di ruangan yang perlahan-lahan tenggelam. Apapun yang ia lakukan rasanya tidak cukup. Apapun yang Angga lakukan selalu tampak salah. Mereka berdua sedang berperang melawan keadaan. Dan perlahan juga saling melukai. Pagi itu, Dewi memberanikan diri mengajak Angga bicara. Mereka duduk di meja makan yang sudah lama tidak lagi menjadi tempat tawa. Angga terlihat sangat lelah. Wajahnya pucat, mata bengkak, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Dewi membuka pembicaraan lebih dulu, suaranya pelan namun mantap. "Mas, kita nggak bisa terus-terusan begini. Rumah ini bukan rumah lagi. Kita cuma hidup satu atap tanpa arah." Angga terpaku. Kata-kata Dewi seperti menggores luka yang sudah terbuka lebar. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata lirih. "Aku tahu, Del. Aku minta maaf. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana untuk benerin semuanya." Ada getaran dalam suaranya. Ketakutan, penyesalan, dan rasa hancur yang dalam. Dewi menunduk, mengambil nafas panjang, lalu mengatakannya. Kata yang sudah lama ia pendam. Kata yang ia benci tetapi tidak bisa ia hindari lagi. "Mas, mungkin kita harus berpisah dulu." Kalimat itu membuat suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman keras di telinga mereka. Angga membeku. Ia menatap Dewi seolah tidak percaya apa yang baru ia dengar. "Berpisah?" bisik Angga dengan suara serak. "Kamu serius, Del?" Air mata Dewi mulai jatuh, namun ia tetap berusaha bicara dengan jelas. "Aku capek, Mas. Capek lahir batin. Kita sama-sama tersakiti setiap hari. Kita berusaha bertahan,
tapi yang tersisa cuma luka. Aku masih sayang sama Mas, tapi hidup seperti ini membuat kita berdua terluka lebih dalam setiap waktu. Mungkin kita harus kasih diri kita kesempatan bernafas. Angga menjamkan mata, menahan emosi yang menghantam dadanya. Jadi, kamu udah gak mau sama aku lagi? Tanyanya dengan suara pecah seperti seorang anak kecil yang kehilangan pegangan. Dewi menggeleng sambil terisak. Bukan begitu, Mas. Bukan. Aku cuma gak kuat lagi kalau kita begini terus. Aku gak mau lihat Mas makin hancur dan aku pun ikut rusak. Keheningan panjang mengisi ruangan. Angga akhirnya menghela napas sangat dalam, nafas seorang lelaki yang akhirnya menyerah pada takdir yang paling ia takuti. Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku akan ikutin. Suaranya lemah, pasrah seperti cahaya yang meredup perlahan. Ia menunduk, menutupi wajahnya, bahunya bergetar, namun ia berusaha mati-matian